Sesuatu yang selalu berdampingan di Indonesia, ada satu hal aneh yang mungkin tidak kita sadari. Hal kecil yang sudah terlalu biasa. Terlalu akrab. Saking akrabnya, ia tidak lagi memicu tanya. Satu toko berwarna merah dan kuning. Satu lagi berwarna biru dan putih. Alfamart dan Indomaret. Dua nama yang begitu familiar. Dua gerai yang selalu saja muncul, berdampingan. Kita melewati mereka setiap hari. Kita berbelanja di salah satu, atau kadang keduanya, tanpa banyak berpikir. Tapi semakin kamu perhatikan, semakin kamu akan sadar, ini bukan kebetulan. Kemanapun kamu pergi, mereka ada. Di ujung gang, di pinggir tol, di pojok desa terpencil. Dua toko, dua nama, dua warna, selalu berdekatan. Lalu pertanyaan itu muncul, kenapa di mana ada Alfamart, pasti ada Indomaret? Dan lebih penting lagi, apakah ini persaingan sehat, atau justru skenario tersembunyi? Fenomena ini bukan hanya aneh, ia terlalu sempurna. Terlalu sering terjadi, di terlalu banyak tempat. Seseorang bisa naik mobil dari Jakarta ke Banyuwangi, dan menyaksikan pemandangan yang terus berulang. Toko merah, toko biru, toko merah, toko biru. Seperti pola bordir yang dijahitkan di sepanjang negeri. Dan ini bukan hanya di kota besar. Bahkan di desa-desa kecil yang baru dialiri listrik, minimarket ini sudah lebih dulu hadir. Beberapa orang menganggap ini hanya bentuk kompetisi. Tapi apakah semua kompetitor akan selalu berdampingan? Apakah semua toko akan selalu buka di titik yang sama? Dengan waktu yang nyaris bersamaan? Seorang pengamat pemasaran pernah berkata, kalau dua brand selalu saling menempel, itu bukan hanya karena mereka bersaing. Tapi karena mereka tahu persis di mana lawan akan mendarat. Persis seperti catur. Dan ketika kamu melihat pola yang berulang tanpa celah, kamu harus mulai bertanya, apakah kita sedang melihat bisnis, atau sistem yang sedang menyelimuti seluruh negeri? Tahun 1988. Satu jaringan minimarket pertama berdiri, Indomaret. Didukung oleh Salim Group. Nama besar di balik Indofood, Bogasari, dan berbagai bisnis raksasa lainnya. Mereka bukan pemain kecil. Mereka adalah kekuatan ekonomi. Lalu, tahun 1999, muncul Alfamart, dibangun oleh Joko Susanto, mantan mitra Salim Group, yang kini berdiri sebagai pesaing langsung. Dua pengusaha, dua kerajaan bisnis, dua kutub magnet, yang tidak saling tolak, tapi justru saling tarik. Dan di tengah-tengah pertumbuhan mereka, terjadi sesuatu yang jarang dibicarakan, bukan hanya ekspansi, tapi semacam permainan lokasi. Keduanya seolah tahu kemana yang lain akan pergi, dan segera menyusul. Dari luar, kita melihat persaingan. Tapi dari dalam, apakah ini benar-benar pertarungan? Atau hanya sandiwara pasar yang dipentaskan, agar publik merasa mereka bebas memilih? Dua pemain besar yang menguasai hampir seluruh pasar. Bukan monopoli, tapi efeknya nyaris sama. Kamu merasa punya pilihan. Tapi semua pilihan itu, dikendalikan oleh dua tangan yang sama kuat. Itulah yang terjadi saat ini. Harga di Alfamart dan Indomaret nyaris identik. Diskon, promosi, potongan member, hampir serupa. Produk dalam rak, dari susu, snack, sampai pop-up, semuanya sama. Bahkan pengalaman belanja tidak terasa berbeda. Dan ketika kamu melihat daftar toko di Google Maps, kamu sadar pilihanmu hanya dua. Dan dua itu selalu hadir dalam satu paket. Inilah yang membuat banyak ahli menyebutnya duopoli tersembunyi. Sebuah kekuasaan ekonomi yang tidak diumumkan, tapi terasa di setiap jalan yang kamu lewati. Lokasi bukan hanya soal tempat, tapi soal kontrol. Indomaret dan Alfamart tidak asal buka toko. Mereka memiliki tim riset, sistem pemetaan, algoritma,
Bahkan disebut-sebut menggunakan data satelit dan survei lapangan untuk mencari titik paling strategis. Begitu satu toko berdiri, maka toko satunya akan menyusul dengan cepat. Beberapa eks-karyawan menyebut praktik ini sebagai penyusulan terstruktur. Mereka memantau lokasi lawan, lalu menanam toko dalam jarak pandang, bahkan kadang dalam radius 10 meter. Tujuannya bukan hanya berebut pelanggan, tapi mengunci wilayah, agar tak ada ruang tersisa untuk pemain ketiga. Inilah alasan kenapa pemain lokal sulit masuk, karena ruangnya sudah habis. Bukan oleh satu raksasa, tapi dua raksasa yang bermain dalam skema yang nyaris seperti konspirasi. Suara dari balik etalase kaca di warung kecil milik warga. Warung dulu adalah raja. Kini mereka seperti gerilyawan di tepi jurang. Harga di minimarket lebih murah. Barang lebih lengkap. Tampilan lebih meyakinkan. Dan pelanggan mulai meninggalkan warung demi kenyamanan dan potongan harga. Banyak warung tutup diam-diam. Tanpa berita. Tanpa liputan. Hanya sekadar gembok di pintu dan rak kosong di dalam. Perang ini tidak adil. Dan seperti semua perang tak seimbang. Yang kalah tidak punya panggung. Mereka hanya diam. Lalu hilang. Tapi mengapa tak banyak yang dilakukan? Regulasi retail modern sudah ada. Ada pembatasan jarak. Ada kewajiban untuk mendukung produk lokal. Ada aturan zonasi. Tapi semua itu seringkali tinggal di atas kertas. Tak ada lembaga yang benar-benar menggigit. Tak ada penegakan yang benar-benar tegas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pernah menyoroti kasus ini. Namun, hasilnya mengambang. Pertanyaannya, apakah mereka terlalu besar untuk disentuh? Atau memang tidak boleh diganggu? Di negeri ini, kadang yang berkuasa bukan yang dipilih rakyat, tapi yang memegang data pasar. Kita juga sedang menyerahkan data. Melalui kartu member, aplikasi, dan promo digital, Alfamart dan Indomaret tahu persis apa yang kita beli, kapan kita beli, di mana kita beli. Mereka tidak hanya menjual barang, mereka membangun ekosistem. Mereka membentuk kebiasaan. Mereka mengarahkan keputusan kita, bahkan sebelum kita masuk toko. Pernahkah kamu merasa didorong untuk kembali belanja hanya karena ada poin yang sayang kalau tidak dipakai? Itulah bentuk kendali halus. Data ini bukan hanya untuk promosi. Data ini bisa digunakan untuk menyingkirkan pesaing lokal, menentukan lokasi toko baru, bahkan menentukan produk mana yang akan diprioritaskan di rak depan. Dan kita, sebagai konsumen, adalah sumber informasi paling berharga yang kita serahkan secara sukarela. Tanpa kita sadari, mereka tak hanya menguasai pasar, tapi juga menguasai diri kita sendiri. Tanpa pasar tradisional, tanpa interaksi spontan antara pembeli dan penjual, yang tersisa, deretan minimarket dengan pola warna yang sama. Jalan yang dulu penuh obrolan ibu-ibu dan tukang sayur, kini sunyi, berganti etalase kaca dan scanner barcode. Kota tak lagi tumbuh secara organik. Ia dirancang, ditata, oleh peta bisnis. Di beberapa tempat, jumlah minimarket melebihi jumlah sekolah dasar. Lebih banyak dari posyandu. Lebih dekat dari rumah sakit. Kota mulai kehilangan karakternya. Identitas lokal ditelan branding. Yang tersisa hanyalah standar. Rak susu di kiri, kasir di kanan, dan suara, ting, saat transaksi selesai. Pertanyaannya, apakah kita sedang hidup dalam kota? Atau dalam katalog yang dibentangkan di dunia nyata? Dan jika ruang kota dikendalikan oleh duopoli, lalu di mana tempat bagi yang kecil? Di mana tempat bagi kita, yang tak ingin sekadar jadi angka dalam sistem belanja? Dua warna, satu kendali akhirnya. Kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa Alfamart dan Indomaret selalu berdampingan? Jawabannya bukan cuma karena mereka bersaing, tapi karena mereka sudah membentuk sistem sendiri. Sebuah simbiosis. Sebuah peta. Sebuah kekuasaan ekonomi yang tidak kita sadari sedang mengatur arah belanja kita.
Dua warna yang berbeda, tapi satu pola yang sama. Dan kini kita tahu, ini bukan hanya bisnis biasa. Ini adalah duopoli yang mengatur langkah kita, dompet kita, dan ruang kita tanpa pernah kita sadari. Kita pikir kita bebas memilih. Padahal sejak awal, kita hanya sedang memilih antara merah atau biru. Dan keduanya mungkin dikendalikan oleh sesuatu yang